Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Budi Kurniawan di mata kuliah Politik Keuangan Negara. Kali ini kita akan membahas tema yang selalu menjadi perbincangan banyak orang di media sosial, di warung kopi, di kelas-kelas mahasiswa. Saya sengaja membahas tema ini agar mahasiswa itu ketika membicarakan tentang hutang, baik itu hutang dalam negeri maupun hutang luar negeri, itu punya background teoritis yang tidak hanya asal bicara sehingga kemudian menjadi mudah sekali ditipu tanda kutip oleh pihak-pihak baik itu pendukung pemerintah maupun yang anti pemerintah. Diharapkan nanti dengan mata kuliah ini kalian tidak hanya asal bicara. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah hutang itu adalah satu hal yang buruk? Ya. Kita berhutang itu bisa jadi dua, ya. Ambil contoh misalnya di rumah tangga, ada orang yang berhutang karena satu alasan produktivitas, ada yang karena gaya hidup. Ya. Kita ambil contoh hidup kita sehari-hari lah. Produktivitas artinya orang berhutang untuk mencari nafkah misalnya, atau memproduksi barang dan jasa yang kemudian bisa dijual belikan. Gaya hidup ya tidak produktif, hanya untuk memenuhi standar hidup sebagai orang kaya misalnya. Nah, dua hal ini kan menjadi pembeda antara utang yang produktif dan utang yang karena gaya hidup. Nah, alasan pemerintah berhutang kebanyakan adalah karena hal ini, ya, karena untuk produktivitas, ya, terutama dalam hal yang sering menjadi concern pemerintah adalah miskinnya infrastruktur di negeri kita, ya. Yang kedua juga masalah rendahnya kualitas sumber daya manusia, ya. Jadi pemerintah beralasan kenapa melakukan hutang luar negeri terutama adalah untuk membangun infrastruktur, lalu untuk meningkatkan rendahnya sumber daya manusia. Kalau kita perhatikan, memang pemerintah Presiden Joko Widodo hari ini memang benar-benar fokus terutama pada sisi infrastruktur ini, ya. Hampir semua proyek besar itu dilakukan secara jor-joran oleh pemerintah Joko Widodo, Presiden Jokowi, dengan cara, salah satu caranya adalah dengan cara berhutang. Nah, kita bisa berdebat panjang apakah itu misalnya infrastruktur itu, misalnya membangun jalan tol, relevan dengan dana besar untuk negara yang struktur wilayahnya itu adalah kepulauan, ya. Nah, itu perdebatan yang lain lagi, ya. Tapi intinya adalah pemerintah ingin ada interkonektivitas antar pulau sehingga membangun luar biasa terhadap sisi pembangunan infrastruktur di negeri kita. Jadi kalau melihat alasan ini masuk akal, ya, mengapa pemerintah berhutang. Nah, sekarang kita lihat bagaimana utang pemerintah, ya. Cara menghitung utang itu adalah dengan cara menghitung antara GDP rasio terhadap DEF, ya. Ya, DEF hutang rasio utang terhadap GDP. Ilustrasi sederhananya begini. Ada seorang A punya penghasilan sebulan 1 juta, berhutang 500.000. Artinya GDP antara anggota penghasilan adalah GDP, ya, dan 500.000 adalah utang DEF, ya. Kalau kita saksikan di sini, perhatikan bahwa rasio antara utang dia dengan penghasilan dia adalah sama dengan 50%. Nah, ini adalah perhitungan antara bagaimana pemasukan dan bagaimana hutang, ya. Nah, kalau kita perhatikan, ya, dari data kita, GDP terhadap utang kita, ya,
rasio antara GDP utang dan GDP itu ya sebenarnya mengalami peningkatan ya. Pada masa SBY itu 24,5, 23, turun 23,2 ya. Lalu kenaikan lagi 27,0 sampai pada tahun ini 29,7 ya. Sekarang sudah masuk kepala 3 ya, 32 ya pada masa sekarang ya. Mungkin tambah lagi ketika ada kasus COVID-19 ini. Tapi artinya pemerintah itu berhutang kalau menurut standarnya Bank Dunia dan IMF itu masih normal ya, karena masih di antara kisaran 30% ya. Jadi menurut Bank Dunia dan termasuk IMF, negara yang masih berhutang 30% rasionya terhadap GDP mereka atau PDB itu, kita sudah belajar tentang PDB dan GDP ya, itu dianggap sebagai negara yang normal berhutangnya. Nah, apakah demikian pertanyaannya? Apakah kita benar-benar normal? Nah, kalau kita perhatikan, pemerintah selalu beralasan bahwa Indonesia itu masih kecil ya, masih 28,7 ya dibandingkan dengan Jepang misalnya sampai 253. Jadi hutang di Jepang itu 253% dari GDP-nya. Bayangin ya, hutangnya luar biasa besar ya. Atau Yunani yang pada krisis pasca Olimpiade ya. Italia 131,8 ya. Singapura tetangga kita 110,6 ya. Amerika Serikat 105,4 ya. Euro ini Eropa itu 86,7 ya. Jadi kalau kita perhatikan, negara kita itu adalah negara yang secara GDP rasionya itu relatif kecil utangnya. Makanya kemudian pemerintah merasa bahwa kita masih sehat dalam mengelola hutang ya, karena masih sekarang mungkin sekitar angka 31 ya persen sehat ya, ketimbang misalnya Jepang yang hutangnya 253%. Nah masalahnya pengertian debt itu adalah hutang itu bisa jadi dua ya, antara hutang pemerintah ya dan hutang swasta. Nah di negara seperti Jepang dan macam-macam negara maju itu yang paling banyak berhutang adalah sektor swasta. Nah kalau di kita itu sekitar 7 triliun, kurang dari 7 triliun hutang kita, triliun US dollar, itu 4 triliunnya itu utang pemerintah, 3-nya itu utang swasta ya. Jadi pemerintah masih memegang porsi 50% lebih lah ya dari hutang seluruh utang di dalam negeri. Jadi utang itu tidak mesti hutang pemerintah secara umum ya, tapi bisa jadi utang swasta. Nah, namun di grafik ini ya, ini adalah government debt ya. Jadi kalau kita total utang kita memang 7 triliun, tapi kalau kita perhatikan rasio utang pemerintah itu masih normal ya. Jadi relatively very low ya, and low below the maximum limit 0%. Begitu kalau kita perhatikan alasan pemerintah kenapa kita masih disebut sehat dalam berhutang. Oke, kita masuk ke berikutnya. Nah, masalahnya adalah ya, kalau kita lihat utang kita walaupun Jepang itu negara yang banyak hutang, tapi dia adalah pemegang piutang ya, juga terbesar di dunia. Jadi bedanya kita dengan negara-negara besar tadi ya adalah kita itu cuman berhutang tapi tidak memberi piutang. Nah ini yang jadi persoalan. Jadi kita nggak bisa membandingkan antara Indonesia dan Jepang misalnya, atau Cina, atau negara-negara di Eropa ya, karena secara major foreign holder of US Treasury Security yang punya bondnya Amerika itu paling banyak adalah mereka juga. Jadi utangnya yang punya bond, yang misalnya yang membeli surat utang terbanyak itu justru negara-negara maju seperti Cina, Jepang, Ireland. Sedangkan kita tidak banyak memegang surat utang ya, atau securities ya kalau bahasa. Jadi biasanya begini,
orang itu untuk berutang itu bisa mengambil uang, itu biasanya mengeluarkan surat utang. Surat utang itu ditukar dengan uang cash misalnya. Nah, itu ibaratnya seperti piutang ya. Nah, negara yang paling banyak megang surat utang itu atau bond atau securities itu adalah Cina, Jepang, Ireland, Brazil dan macam-macam. Artinya negara yang paling banyak memberi piutang adalah negara ini, Cina, Jepang, Ireland, Brazil dan seterusnya sampai Korea. Nah, Indonesia nggak masuk di daftar sini. Artinya Indonesia hanya mengandalkan hutang tapi tidak punya piutang. Nah, jadi kalau tadi dikatakan bahwa kita berbangga dengan rasio utang yang kecil, ya 31% tadi, dibandingkan dengan Jepang, Yunani, Italia. Tapi kalau kita lihat di sini, ya, kenyataannya kita nggak punya piutang atau nggak pegang surat utang luar negeri, surat utang dolar yang besar juga. Bahkan baru-baru ini Sri Mulyani itu mengeluarkan surat utang untuk dijual ke pasar untuk mendapat bantuan dolar dalam rangka menanggulangi COVID-19. Artinya pemerintah itu paling banyak caranya yang dilakukan pemerintah paling banyak adalah dia mengeluarkan surat hutang atau obligasi atau bond atau securities kalau bahasa yang lain ya, atau bond. Negara, saya punya utang nih, siapa mau beli? Ya, saya kasih bunga sekian ya, bunga ya, sekian misalnya. Nanti ada orang misalnya bisa jadi sektor swasta atau apa yang membeli obligasi ini lalu memberi uang ke pemerintah Indonesia dalam bentuk dolar ya. Wah, ini obligasi dalam bentuk waktu yang panjang ya. Karena ini juga bentuk dalam investasi ya. Nah, kebanyakan model hutang pemerintah kita adalah yang menerbitkan obligasi, terutama obligasi yang berbentuk dolar ya, untuk menarik utang luar negeri dari pihak manapun yang mau membeli obligasi kita. Nah, kebanyakan kita membayangkan utang itu adalah seperti dari negara-negara ya, padahal atau dari Bank Dunia atau IMF, tapi sekarang justru hampir 70% utang pemerintah itu dalam bentuk obligasi asing ya, yang surat pemerintah, securities pemerintah yang dikeluarkan yang kemudian dibeli oleh orang ya, dengan ditukarkan dengan rupiah atau ditukarkan dengan dolar ya, kemudian untuk dipakai oleh pemerintah kita dalam membangun infrastruktur. Nah, ini adalah contoh bagaimana recent development of foreign holding of ya, siapa pemegang emerging market ya, yang government debt security-nya dipegang oleh asing ya. Jadi hutang berapa persen total securities kita dipegang oleh asing. Nah, kalau dilihat tadi pemerintah, misalnya tadi kita ambil contoh Jepang ya. Jepang itu dia banyak utang, tapi utangnya kepada orang dalam negeri, kepada pemerintah pada pelaku dalam negeri ya. Swasta atau apa. Ya, negara besar seperti Eropa, Amerika, itu mereka berutang tapi bukan dipegang tapi bondnya tadi atau securitiesnya itu ya. Ini securities ya. Itu dipegang oleh orang dari dalam negeri sendiri ya, bukan dari luar negeri. Nah, kalau kita gitu ya, kalau kita perhatikan ya, itu 39 jumlahnya ya, 39% itu dipegang oleh utang kita, itu dipegang oleh luar negeri ya, sedangkan rata-rata dunia itu 25% ya. Kita lihat kita termasuk yang tinggi itu, utang dipegang oleh orang luar negeri ya, 39%, hampir 40%. Saya nggak tahu posisi sekarang, mungkin lebih lagi ya, apalagi sejak ada Menteri Keuangan mengeluarkan bond dolar ya. Kita lihat negara seperti South Africa, Polandia, Malaysia, Meksiko, Peru ya, dan seterusnya ya. Ini negara new emerging market ya, nggak masuk negara miskin, artinya negara yang masuk emerging market ya. Indonesia adalah negara yang paling besar hutangnya atau securities-nya dipegang oleh asing ya. Itu menandakan bahwa utang kita tidak baik-baik saja, utang kita justru berbahaya karena ketika dipegang asing ya, itu artinya kita punya ketergantungan dengan modal asing ya.
Kalau dipegang oleh orang dalam negeri, kita mungkin akan lebih secure, ya, akan lebih aman, ya, tidak tertekan. Nah, tapi ketika dipegang oleh asing, maka kita ini justru yang mengkhawatirkan kita, ya. Nah, kalau kita lihat dalam sisi APBN misalnya, ya, beban bunga utang itu semakin naik tuh, semakin hari ya. 11, 13, 15, 17 ya. Apalagi sekarang ya, sudah ada booming infrastruktur. Jadi habis APBN kita, ya, hanya untuk membayar bunga utang. Kita bandingkan dengan riset kita yang sangat kecil, ya. Ya, jadi kita itu porsi untuk membayar bunga utang kita itu dalam banyak suatu waktu bisa jadi lebih besar ketimbang subsidi, ya, atau lebih besar dari dana-dana yang penting seperti riset misalnya, ya. Nah, seperti itu, ya. Kalau kita perhatikan, ini yang kemudian menjadi menjadi concern terhadap kita nggak punya kelonggaran fiskal dalam pembangunan karena besarnya beban bunga utang, ya. Oke. Nah, kalau kita lihat siapa sih pengutang kita paling banyak, ya. Kalau kita lihat sih rata-rata sih merata ya. Ada misalnya Jerman termasuk yang besar, ya, Prancis, ya. Ini dalam bentuk bunga utang, dalam bentuk sebenarnya dalam bentuk banyak dari bentuk securities, ya. Ya, terus di sini China 1,7 miliar dolar. Sebenarnya China nggak begitu besar amat, ya. Jepang justru yang paling besar tuh Jepang, ya. Jadinya kita itu negara yang sebenarnya teman baiknya Jepang dari dulu. Tapi sekarang Cina malah merasuk menjadi negara yang cukup besar, meningkat, ya, maksudnya signifikan menaiknya, ya. Nah, kalau kita lihat kemana saja utangnya paling banyak adalah kesehatan dan kegiatan sosial, ya. Lalu kepada sisi konstruksi infrastruktur tadi, ya. Lalu administrasi pertanian dan jaminan sosial, ya, jadi termasuk BPJS macam-macam, itu pendidikan 16,1%, ya. Lalu jasa keuangan dan asuransi. Jadi utang kita banyak di sisi ini, ya. Sebenarnya infrastruktur juga nggak begitu banyak, ya, tapi justru yang banyak adalah di sisi kesehatan dan kegiatan sosial, ya. Kalau kita lihat juga paling banyak itu adalah dalam bentuk utang luar negeri pemerintah dan bank sentral pada Desember. Jadi utang luar negeri pemerintah itu totalnya ada 202,87 miliar pada Desember 2019, ya, US dollar, ya. Nah, paling banyak itu adalah dalam bentuk bond, ya, surat berharga domestik dan internasional, ya. Bedanya apa dengan domestik internasional? Kalau domestik itu dalam bentuk rupiah, kalau internasional itu dalam bentuk dolar, ya. Jadi paling banyak itu dalam bentuk 145,4 itu, ya. Total luar negeri kita, total utang, ya, maksudnya utang pemerintah, bank sentral dan swasta itu 400,4 miliar. Seperti saya katakan tadi bahwa utang kita secara total, baik itu pemerintah, ya, BI juga beda dan di bidang nomor dan swasta, ya, itu adalah 400,28 miliar. Ini data tahun berapa, ya? Tahun 2019, ya. Sedangkan setengahnya itu adalah 200,2 miliar itu adalah dimiliki oleh BI dan pemerintah. Dari paling BI itu dan pemerintah itu utangnya dalam bentuk apa? Paling banyak dalam bentuk bond. Sedangkan lembaga keuangan dunia, ya, seperti World Bank itu relatif lebih sedikit bentuknya utangnya kepada kita, ya. IDB, IMF, IDB, ya, dibanding dengan utang yang bersifat yang dalam bentuk surat berharga atau obligasi atau securities, ya. Nah, inilah komposisi utang negeri kita, ya. Secara total utang negeri kita itu meningkat, ya, 7,7% dibandingkan sebelumnya, ya. Tapi sekarang sudah 35,6%, ya. Kalau kita lihat data tadi masih saya perkirakan juga 3, tapi sekarang udah 3,35, ya. Padahal sebelumnya 29,8, ya. Tapi menurut pemerintah di dalam angka range 30-an itu masih dalam keadaan normal, ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini mengkhawatirkan, ya? Ya, tergantung perspektif. Kalau saya sih melihat
kita berhutang itu bukan hal haram, tapi selama itu dipakai untuk sektor yang produktif, misalnya infrastruktur atau pembangunan sumber daya manusia, itu hal yang biasa ya. Tapi kemudian ketika itu dipakai untuk hal misalnya gaji pegawai atau hal yang sifatnya tidak produktif, tidak belanja modal, itu sama saja utang yang tidak produktif tadi ya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Di video berikutnya kita akan membahas tentang fenomena utang Cina ya. Nah, ini jadi isu juga ya, bagaimana Cina Chinese debt trap ya, jebakan hutang Cina. Ini adalah isu yang penting juga dalam isu politik nasional dan politik luar negeri. Ketemu lagi di video berikutnya.